Bagi Anda pemilik bisnis yang saat ini memiliki sales team, ya, dan mungkin Anda punya sales yang masuk ke B2B, ya, Anda punya sales yang datengin prospek, ya, bahkan untuk memaintain relationship dengan prospek, dengan customer, existing customer, bisa jadi Anda distributor atau Anda bisnis yang B2B. Nah, ini adalah model bisnis yang saya rasa juga cukup baik, ya, tetapi karena perkembangan zaman yang semakin lebih cepat, teknologi yang juga semakin baik, ya, dan juga kita saat ini di zaman digital, tentunya alangkah lebih baik jika kita juga mengupgrade, ya, sistem bisnis model yang ada dalam perusahaan kita. Dalam video ini saya akan sampaikan adalah salah satu solusi yang saya percaya kalau Anda terapkan dengan baik, Anda jauh akan bisa mendapatkan profit lebih banyak lagi di bisnis Anda. Profit ada dua hal. Satu adalah kalau Anda bisa meningkatkan penjualan. Kedua, kalau Anda bisa menghemat budget fixed cost Anda tiap bulan, bahkan mengurangi fixed cost Anda tiap bulan, Anda pastinya akan mendapatkan profit lebih banyak lagi. Zaman sekarang, setelah kita keluar dari era pandemi, ya, COVID-19, saat ini banyak pebisnis yang saya lihat mereka ingin mengatur strategi kembali, ingin merancang strategi kembali, supaya mereka bisa naik lagi, bisa terus booming lagi bisnisnya. Dan banyak sekali saat ini sedang adjustment. Jadi saat yang tepat bagi Anda untuk adjust your strategy, adjust your business model, adjust your framework of bagaimana sales prosesnya, sehingga lebih menghasilkan profit untuk bisnis Anda. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda subscribe, dan juga like, dan juga share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring. Oke, saya lanjutkan. So, ini adalah simulasi, ya, seandainya Anda punya bisnis yang mengandalkan sales team, dan sales team Anda, ya, masuk ke toko-toko existing atau customer existing. Taruh Anda sebuah perusahaan distribusi, Anda menggunakan tim sales, ya, untuk masuk ke area-area ataupun outlet-outlet yang saat ini menjadi customer existing dari perusahaan Anda. Ya udah, customer masuk ke 1, ke 2, ke 3, dan sebagainya, ya. Lalu pada saat sales masuk ke toko tersebut atau ke customer itu, biasalah customer bilang, wah begini, dan sebagainya, keluhan ini, keluhan itu. Sales berusaha memberikan solusi, memberikan produk-produk yang mungkin bisa menjadi, ya, mungkin opsi solusi dari permasalahan yang ada di toko tersebut. Jadi bisa jadi mungkin toko-tokonya ada yang order kembali, atau mungkin toko tersebut, ya, mungkin akan order tapi next visit, bisa seperti itu. Tapi biasanya orang sales itu pasti mengunjungi beberapa toko yang sudah existing, beberapa toko yang sudah menjadi customer-customer yang rutin. Nah, terus ada beberapa toko lagi, ya, ataupun customer-customer lagi yang mungkin belum pernah dikunjungin atau mungkin, ya, tidak dikunjungi. Kenapa? Karena mungkin toko tersebut sudah lama nggak beli, toko tersebut mungkin sudah nggak aktif, toko tersebut juga mungkin, ya, pembeliannya sedikit, dan sebagainya, macam-macam alasan. Sehingga sales team ini tidak mengunjungi ke toko-toko ataupun customer-customer lain yang seharusnya dia kunjungin. Ya, walaupun sudah ada monitoringnya, walaupun sudah ada KPI-nya, walaupun sudah ada mungkin daily report dan sebagainya, tetap aja bisa jadi customer atau sales mengunjungin juga. Tetapi mungkin, ya, yang penting saya laporannya baguslah ke kantor, ya, dan kalau bagus yang penting saya visit aja. Customer beli nggak beli, yang penting saya visit, bisa aja seperti itu. Tapi padahal hasilnya tidak maksimal, dan tetap yang beli cuma di toko-toko existing saja. Apakah ini terjadi di perusahaan Anda, bahwa penjualan Anda atau omset Anda hanya dari customer-customer yang existing? Itu pun kalau mereka punya hubungan baik dengan sales team-nya. Kalau mereka tidak punya hubungan baik dengan sales team-nya, bisa jadi mungkin mereka pun nggak beli. Dan salesnya alasan, iya, karena susah, karena minta diskon, karena ini dan sebagainya. Akhirnya, bisnis Anda hanya mengandalkan customer-customer yang mungkin masih loyal, atau mungkin masih, ya, masih mau support Anda, ya, dan mungkin juga ngandalin orang sales yang bisa, ya, mungkin bangun hubungan relation dengan customer. Nah, betapa bahayakah bisnis ini? Artinya bahwa Anda kehilangan potensi-potensi customer yang sudah ada, yang mungkin ada tapi belum tergarap, karena salesnya pikir, nggak usah ke sana lah, ngapain? Sales hanya fokus kepada customer-customer existing. Tapi kalau bayangkan sales ini masuk ke sini, ya, bisa jadi ini bisa tergarap, bisa jadi. Tapi kan butuh motivasi, butuh training, butuh mindset, butuh mental block yang dibuka lagi supaya dia mau masuk ke sini. Dan begitu masuk juga mau persisten masuk dan kunjungin, kan perlu effort lagi, ya. Itu cara yang sudah dilakukan, yang saya lihat saat ini banyak terjadi di beberapa perusahaan distribusi dan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan sales team. Dan beberapa perusahaan, saking karena targetnya tinggi, sales dikasih target tinggi, dia mental.
aduh susah juga ya kerja di sini ya. Wah, kayaknya targetnya makin lama makin tinggi. Lama-lama saya resign aja, cari perusahaan-perusahaan lain yang mungkin tidak targetnya terlalu tinggi, tapi insentifnya besar. Bisa jadi, atau apalah. Jadi keluar. Jadi turnover-nya tinggi. Bayangkan perusahaan ini, turnover sales-nya tinggi, customer-nya existing. Bahaya kan secara revenue? Nah, solusinya apa? Kalau Anda lihat gambar ini, ya, yang pertama saya sebut adalah ini namanya cara manual. Ya, artinya saya punya bisnis, saya punya sales team, sales saya mengunjungin semua customer-customer saya, baik yang customer existing dan customer yang baru-baru dan mungkin customer yang lama, dikunjungi semua. Yang aktif dan yang tidak aktif dikunjungi semua. Tapi semuanya secara manual. Memang betul ada kontrol, ada monitoringnya, betul. Ya, ada supervisor yang bantu monitoring, ada supervisor yang melihat daily visitnya seperti apa. Ada juga supervisor ataupun ada sistem yang mengontrol bagaimana conversion rate setiap dari customer yang beli dan yang tidak beli, itu semua terkontrol. Betul, itu memang ada monitoring. Setuju? Ya, ini monitor. Tapi tetap aja, ini mengandalkan kekuatan dari sales team. Artinya, sales team bisa capek, sales team bisa tidak termotivasi, sales team bisa mut-mutan, sales team juga bisa, ya kadang-kadang hari itu tidak semangat, bisa macam-macam. Jadi Anda harus terus mengandalkan sales team yang kuat. Dan bisa jadi sales team yang memang bagus, mereka mau pindah ke perusahaan lain, mereka mau resign, atau mereka mau punya usaha sendiri. Anda mesti rekrut lagi, mulai dari yang baru, mulai lagi dari yang awal. Dan sales team yang ada yang bagus, mungkin juga perlu upgrade terus. Ya, jadi bayangkan bisnis Anda mengandalkan sales team terus, dan memang betul bisa jadi ini manual ditangani secara baik. Boleh. Tapi tadi yang saya sebutkan bahwa bisa jadi ada kehilangan customer-customer, ada juga customer-customer yang tidak dikunjungin, ada juga yang mungkin customer yang sudah lama dan sebagainya nggak aktif, ataupun potensi customer-customer yang seharusnya bisa dikunjungin, tidak dikunjungin karena mungkin tidak ada waktu, tidak sempat, dan sebagainya. Macam-macam alasan. Walaupun ada monitoring, tapi tetap ada beberapa potensi customer yang mungkin tidak tergarap dengan baik. Ya. Sedangkan ya banyak kompetitor yang mungkin cari-cari cara sehingga banyak customer-customer yang belum dikunjungin oleh sales ini, dia masuk. Sehingga pasar Anda mulai tergerogoti maksud saya. Right? So gimana dong? Nah, jadi solusinya adalah, salah satu solusinya, saya nggak bilang satu-satunya, tapi salah satu solusinya adalah kita menggunakan yang namanya sistem e-commerce. Maksudnya gimana? Jadi sistem ini kita terapkan ke beberapa customer-customer ya, yang mungkin saat ini tidak atau belum tergarap oleh sales team. Artinya si toko-toko tersebut atau customer-customer tersebut ini ya mungkin saat ini belum pernah jual produk Anda atau mungkin belum tahu tentang produk Anda, tapi mereka dikasih edukasi ya, mungkin ada kunjungan ke beberapa outlet-outlet tersebut, dikunjungin, terus dilihat, dikasih edukasi tentang, Pak, Bapak bisa pesan sendiri, Bapak bisa order sendiri tanpa harus pakai sales. Akhirnya toko-toko tersebut bisa bergerak sendiri tanpa harus ada orang sales yang datengin, tanpa harus ada orang sales yang kunjungin, dia bisa order sendiri. Karena di situ ada reward point, di situ ada cashback, di situ ada insentif, ada diskon yang mereka bisa hitung sendiri, dan di situ terlihat bagaimana stok inventory saat ini di tokonya berapa, harus order berapa, ada saran order. Itu memudahkan mereka. Ini salah satu contoh saja. So, owner lebih enak. Kenapa? Anda justru tidak hanya mengandalkan sales team, ini tetap jalan nggak? Ya, tetap masih jalan. Karena kan walaupun bagaimanapun tetap customer perlu di-touch oleh sales. Tapi beberapa customer yang tidak ter-touch oleh sales, mereka bisa order sendiri, bisa gerak sendiri karena mereka ada sistemnya. Dan sistem itu bisa termanage langsung oleh perusahaan. Dan perusahaan bisa melihat toko-toko mana yang aktif dan nggak aktif, bisa terlihat semua. Dan kalau nggak aktif, mereka pun akan dihimbau untuk aktif. Kenapa? Ada reward-nya, ada poin insentifnya, ada diskon tambahannya, dan sebagainya. Kenapa mereka tidak mau aktif? Ya, dan sebagainya. Jadi, lebih memudahkan ke satu, ya, tidak mengandalkan sales team. Kedua, kalau sales teamnya keluar masuk pun tetap jalan. Ya, dan ketiga, dengan ada sistem seperti ini, kita bisa banyak mengurangi orang-orang admin yang seharusnya manual-manual. Itu berarti mengurangi fixed cost. Right? So, double profit. Satu, bisa menaikkan penjualan. Kedua, bisa kurangin cost. Nah, dalam video ini saya ingin sampaikan ini adalah salah satu solusi yang bisa membantu Anda, khususnya pengusaha-pengusaha distributor, B2B bisnis yang saat ini mengandalkan sales team aja untuk mendapatkan revenue lebih banyak. Dengan ada sistem ini, ya, tentu akan memudahkan Anda bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan double profit. Satu, naikin omset. Kedua, kurangin biaya. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan bisa membantu Anda.
Ya, semoga Anda bisa terus maju dalam bisnis Anda. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.